Hi, hello there, I'm Hagai. Welcome to this lesson. Di video ini, kita akan membahas mengenai indirect object dalam bahasa Inggris. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai direct object. Untuk kalian yang belum tahu apa itu direct object, link ada di deskripsi. Karena dengan memahami apa itu direct object, akan membuat kita mudah mengerti apa itu indirect object. Oke, mari langsung saja kita bahas. Rumus kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Inggris adalah subject plus verb. Di sini, verb yang digunakan merupakan intransitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang walaupun tidak ada objek, tapi dapat kita mengerti. Contohnya, I cry, saya menangis. Di sini sudah pasti tidak ada direct object maupun indirect object. Rumus yang paling umum dalam bahasa Inggris adalah subject plus verb plus object. Jika kita bagi berdasarkan objek, maka akan menjadi yang pertama subject plus verb plus direct object. Yang kedua, subject plus verb plus indirect object plus direct object. Ini merupakan rumus untuk direct object dan juga indirect object. Dari rumus ini dapat kita simpulkan bahwa indirect object tidak dapat berdiri sendiri tanpa direct object, sedangkan direct object dapat berdiri sendiri. Yang pertama, subject plus verb plus direct object. Cara mengetahui apa atau siapa direct object dalam kalimat adalah yang pertama, kita tahu dulu siapa subjek dan apa main verb, kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Setelah itu, yang kedua, ingat aja whom, siapa, dan what, apa. Whom untuk mengetahui direct object manusia. What untuk mengetahui direct object selain manusia. Contoh, Johnny is giving me a present. Johnny memberiku sebuah hadiah. Subjek, Johnny. Main verb, giving. Apa yang Johnny beri? A present. Maka di sini a present merupakan direct object. Johnny kicks Budi in the garden. Johnny menendang Budi di taman. Subjek, Johnny. Main verb, kicks. Siapa yang Johnny tendang? Budi. Maka di sini Budi merupakan direct object. Mudah untuk dipahami ya. Yang kedua, subject plus verb plus indirect object plus direct object. Ingat, direct object merupakan sesuatu yang dikenai kata kerja. Indirect object adalah sesuatu yang menerima direct object. Biar jangan bingung, mari kita lihat contoh kita tadi. Johnny is giving me a present. Johnny memberiku sebuah hadiah. Subjek, Johnny. Main verb, giving. Apa yang Johnny beri? A present. Maka di sini a present merupakan direct object. Siapa yang menerima direct object? Me, saya. Maka me merupakan indirect object di kalimat ini. Ingat, indirect object memberi informasi siapa yang menerima direct object. Untuk mengetahui mana indirect object dalam kalimat, maka gunakan pertanyaan ini. Siapa yang menerima direct object? Coba bandingkan kedua kalimat ini. I am giving an ice cream. Saya memberi sebuah es krim. Subjek, I. Main verb, giving. Apa yang saya beri? An ice cream. Maka di sini, an ice cream merupakan direct object. Siapa yang menerima direct object? Es krim. Tidak ada, maka tidak ada indirect object
di kalimat ini. I am giving Johnny an ice cream. Saya memberi Johnny sebuah es krim. Subjek, I. Main verb, giving. Apa yang saya beri? An ice cream. Maka di sini an ice cream merupakan direct object. Siapa yang menerima direct object? Johnny. Maka Johnny merupakan indirect object di kalimat ini. Mudah untuk dipahami ya. Bila ingin membuat kalimat yang ada direct object dan juga indirect object, maka kita ingat rumus ini. Subject plus verb plus indirect object plus direct object. My father gave my mother a car. Ayahku memberi ibuku sebuah mobil. Subject, my father. Main verb, gave. Apa yang ayahku berikan? A car. Maka di sini a car, sebuah mobil, merupakan direct object. Siapa yang menerima direct object? My mother. Maka di sini my mother merupakan indirect object. Johnny is telling Budi a joke. Johnny memberitahu Budi sebuah lelucon. Subjek, Johnny. Main verb, telling. Apa yang Johnny beritahu? A joke. Maka a joke merupakan direct object di kalimat ini. Siapa yang menerima direct object? Budi. Maka Budi merupakan indirect object di kalimat ini. Sudah cukup jelas ya apa itu direct object dan apa itu indirect object? Saran saya, coba kalian catat mana-mana aja yang menurut kalian penting dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Karena dengan mencatat, kita akan lebih mudah untuk mengingat sesuatu. Tugas, Johnny is making Budi a sandwich. Coba kalian tulis di kolom komentar mana direct object dan indirect object dari kalimat ini. Jika kalian belajar hal baru dari video ini, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Kalau ada materi bahasa Inggris yang kalian sulit untuk mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bahas di video berikutnya. See you!